Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kegiatan kita akan nyulami porang dari benih katak dari hasil panenan kita sendiri. Kita simak liputannya seperti ini ya dulur ya. Sulam itu kalau ada yang mati, kalau nggak ada yang mati ya nambahin bibit, lanjut nandur porang. Kali ini kita akan nambahin bibit katak panenan kita sendiri ya. Panenan kita sendiri kita tambahin di antara tanaman porang yang sudah ada yang tidak kita panen. Yaitu caranya kita lihat, ini kita palir ya. Kita manfaatkan lahan sempit yang masih kosong ya, di antara tanaman porang yang masih tumbuh yang tidak kita bongkar. Kita buat parit seperti parit ini ya. Nah, ini kita kuak, kemudian kataknya kita taruh dengan jarak rapat seperti ini. Nah, ini nampak pada gambar berikut ya. Ini katak ya, katakanlah katak ini dalam 1 kilo isinya kira-kira 150 ya, dalam 1 kilo. Ini kita taruh di sini di antara tanaman porang yang lama. Nah, kita lihat juga dulur ya. Ini ada daun sirih Cina. Mungkin kalau teman-teman tahu ini bisa untuk obat ya, obat nyeri ataupun apa yang paham. Di lahan porang kita tumbuh sirih Cina. Ini menandakan bahwa lahan di bawah, tanah di bawah ini menandakan, membuktikan tanahnya subur walaupun saat ini tidak kita olah. Ini tanggal 7 November tahun 2022. Hujan sudah turun untuk beberapa hari ya, sudah turun. Tadi malam juga lebat ya. Ini kita melanjutkan budidaya porang. Jadi katak panenan kita sendiri yang sudah mengeluarkan calon mata tunas ya, kikil ya. Kalau di petani porang ini namanya kikil. Nah, ini katak super ya. Dibilang super karena isinya 1 kilo itu sekitar 100 up ya. Dalam 1 kilo 100 up. Nah, ini kita juga menemukan umbi yang terkena cangkul kawan ya. Ini umbi yang lama ya, karena sebelahnya tanahnya agak kosong sedikit, kita manfaatkan. Kalau ini kita lihat, ini tanaman yang lama sudah mengeluarkan tunas walaupun rusak. Ini kita biarkan, tidak kita bongkar. Nah, sebelahnya juga sudah mengeluarkan tunas juga. Ada juga rumput-rumput liar, tidak kita buangin ya, biarkan hidup di antara tanaman porang. Nah, tanaman yang lama sudah mulai kuncup dan ekor kuda ya, dalam bahasa petani porang seperti ini sudah ekor kuda. Nah, jadi dulur ya, panenan katak kita yang kemarin pada bingung mau ditanam di mana ya, kita manfaatkan lahan yang ada, lahan-lahan sebelahnya porang yang lama. Nah, ini kita tidak tahu kalau ada umbinya tadi, jadi kena cangkul, nggak apa-apa, kita biarkan di sini, nanti kita timbun tanah kembali. Seperti ini ya kegiatan di lahan porang, menanam katak sulam ya. Dalam bahasa petani porang itu sulam, artinya kita nambahin bibit lagi di lahan porang. Mudah ya dulur ya caranya. Jadi di antara pohon porang, tanahnya yang masih kosong ya, kita manfaatkan lagi untuk bibit katak yang panenan kita sendiri.
Caranya cukup seperti ini ya. Tanah kita cangkul ya, dikowaki ya, tanahnya dikowaki, kemudian bibit porangnya kita taruh. Nah ini bibit porangnya yang sudah kikil, sudah tunas, cukup kita taruh, kemudian kita timbun dengan tanah. Nah seperti ini sudah cukup ya. Nah ini sudah kita timbun dengan menggunakan tanah yang bekas cangkulan. Cukup praktis seperti ini saja ya. Pakai alat ataupun pakai sepatu bot juga bisa. Nah kita dorong gini, sudah kita uruk, sudah cukup. Jadi buat dulur-dulur yang masih melanjutkan tanam porang, mudah-mudahan porangnya tumbuh subur, hijau royo-royo. Walaupun di luar sana sudah banyak yang mundur alon-alon, ya kan? Mundur alon-alon, tidak budidaya lagi, tapi kita tetap melanjutkan. Kita tetap melanjutkan budidaya porang. Berapapun harganya tahun depan ya kita tetap jual ya. Mau 1.500 umbi produksi ya, mau 1.800, mau 2.000, syukur-syukur 3.000 ataupun 4.000 tetap kita keluarkan. Karena ini nanti sudah tanaman porang kita sudah ada yang 2 musim, ada yang 3 musim. Jadi variasi ya, kita tanam porang itu ada yang 2 musim, ada yang 1 musim, bahkan ada yang 3 musim. Kalau ini baru 1 musim dari katak ya. Musim kemarin dari katak, tahun 2022 ini tidak kita bongkar, kita biarkan di lahan. Hari ini selain kita sulam ataupun nambahin bibit porang panenan katak, panenan kita sendiri, di antara di sela-sela pohon porang yang sudah ada, ini juga kita manfaatkan rumput-rumput bekas pangkasan ya. Bekas pangkasan rumput tidak kita buang jauh-jauh, kita biarkan di lahan supaya apa? Ini banyak manfaat ya, supaya menjadi mulsa juga. Selain itu, rumput-rumput kering ini dalam jangka panjang dia akan terurai dengan sendirinya. Dalam jangka panjang akan menjadi pupuk kompos, pupuk alami ya. Lama-lama menjadi humus. Seperti inilah rumput kering, tidak kita buang jauh-jauh, bekas pangkasan ya. Nah ini bekas pangkasan, tidak boleh sama kita, tidak boleh dibuang jauh-jauh. Jangka panjang akan menjadi kering, membusuk ya, dia akan menjadi humus ya, menjadi pupuk alami di lahan porang kita. Demikian dulurku, informasi sedikit dari channel Porang Indonesia. Jadi yang lanjut tanam porang, semoga tahun depan porang kita tumbuh seger, hijau royo-royo, juga harganya yang pasti ya. Tahun depan harganya stabil. Kalau melejit justru kita malah pada bingung nanti kalau terlalu tinggi-tinggi harganya. Banyak pemula yang berbondong-bondong budidaya, terus karena banyaknya petani pemula, tahun berikutnya harganya anjlok seperti tahun 2021-2022. Oke dulur, sedikit informasi dari channel Porang Indonesia. Salam sehat, salam sukses yang meneruskan budidaya porang. Semoga
sukses bersama-sama. Kudu sabar, memang harga lagi turun. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Iki suket teki. Tak tandur pari, jebul tukule, malah suket teki.